9, di mana pada hari ini kita akan belajar penganggaran. Silakan dilihat di sini ada RPS-nya, rencana pembelajaran semester, karena kita baru selesai di pertemuan 8 menit ini ya. Nah, di sini materinya adalah penganggaran, di mana kita akan belajar bagaimana manfaat penganggaran sebagai bagian dari tugas seorang manajer, kemudian keterbatasan anggaran seperti apa, jenis-jenis anggaran, ya, rampahan penjualan, anggaran produksi dan kebijakan persediaan, anggaran biaya produksi. Yang perlu diperhatikan adalah apa yang ingin kita capai dalam materi ini. Nah, ini poinnya. Mahasiswa dapat menyusun induk anggaran utuh. Nanti diajarkan bagaimana menyusun induk anggaran itu. Kemudian mahasiswa dapat menunjukkan tujuan dan manfaat penganggaran itu secara umum ya. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem penganggaran dalam operasi bisnis. Mahasiswa mampu menjelaskan tahap-tahap penyusunan induk anggaran. Oke. Stabil. Kita masuk langsung ke materi. Di mana pada hari ini kita akan lanjut dari materi sebelumnya. Astagfirullah. Habis ya. Masuk ke materi bagaimana mengusulkan suatu investasi. Investasi ini masuk dalam kategori penganggaran juga. Mana yang mengusulkan ada jenis 4 usulan investasi ya. 4 jenis. Yang pertama yang saya jelaskan adalah usulan investasi penggantian suatu aktiva. Mana ini adalah merupakan keputusan yang paling sederhana untuk seorang manajer. Nah, yang saya contohkan tadi bahwa kalau misalnya dalam suatu departemen ada suatu unit aktiva yang perlu pergantian, maka departemen itu harus mengusulkan ke manajer atas untuk mengusulkan suatu pergantian
karena kalau alat tersebut tidak diganti, kita bicara tentang aset ya. Aset itu bicara tentang keuntungan, ya kan? Kalau tidak diganti secepat mungkin, maka harapan dan keinginan bersama dari awal kita harus cepat-cepat kelar menyelesaikan apa yang menjadi tujuan kita, yang menjadi keuntungan yang masa akan datang. Kalau tidak diganti, maka akan menimbulkan masalah dan bisa membuat suatu perusahaan itu rugi Bu atau bangkrut. Yang lain? Silakan. Sedikit menambahkan dari teman saya, mungkin kan penggantian aktiva disebut menjadi unsur investasi balik kepada aktiva itu sendiri. Aktiva itu kan kekayaan dari perusahaan itu yang berupa aset tetap, yang apa yang akan kita ganti nanti seperti mesin tadi, yang kita harapkan setelah kita mengganti mesin itu menjadikan penanaman investasi kita atau penanaman modal kita kepada mesin tersebut, yang kita harapkan kedepannya akan mengembalikan modal dan memberikan keuntungan kita pada jangka waktu yang panjang. Masih ada jawaban lain? Jadi apa mungkin? Jadi temannya tadi menyebutkan membicarakan tentang kalau mesin rusak itu pasti makan biaya banyak ya, seperti yang dijelasin. Itu bergantian, maka perlu diganti supaya tercapai tujuan yang targetnya tadi, misalnya satu hari mau produksi 100 unit bisa tercapai karena mesinnya bagus. Itu maksudnya kan ya. Nah, kalau yang satu ngomongnya tentang pengusulan investasi, salah satu kategorinya adalah pengusulan pergantian mesin. Karena di sini ada berupa output keluar keuntungan ya. Sama halnya kita berinvestasi dulu, ya kan? Maksudnya berinvestasi dulu untuk kemudian nanti mengeluarkan laba, kita jual hasilnya bisa dapat kembalian. Nah, semuanya sebenarnya benar ya, tapi belum terlalu apa ya jawabannya. Dok, ini no. Maksud saya pengusulan yang tanya ibu kan tadi pengusulan investasi ada 4. Salah satunya adalah pergantian aset. Contohnya tadi mesin produksi yang tidak layak kita usulkan. Kategorinya adalah pengusulan investasi. Nah, sekarang kembali pergantian investasi itu sebenarnya apa? Gitu. Setelah itu kaitan dengan ini. Kalau kita berinvestasi, berarti kita berharap kita sekarang mengeluarkan atau mengorbankan modal, ya, mengeluarkan uang, berharap ke depannya akan ada pengembalian modal plus keuntungan, benar nggak? Ya, itu namanya investasi. Ya. Kita investasi sekarang berharap ke depannya kita akan mendapatkan lebih dari apa yang kita sudah investasikan. Jadi investasi itu sama halnya kita menanamkan sekarang, bertanam sekarang, nanti hasil didapat kemudian nanti, tapi dengan hasil yang berlipat. Nah, sekarang kalau kita membeli mesin baru, pengusulan mesin yang baru, itu sama aja kita berinvestasi. Karena mesin ini dipakai jangka panjang dan hasilnya kita menghasilkan produk, kemudian produknya dijual, hasilnya mendapatkan keuntungan laba ya, sama dengan kurang lebih jawaban yang tadi seperti itu. Jadi sekarang kita beli mesin dulu, berarti uang dulu keluar.
berkembang. Berkembang itu tujuannya untuk apa? Menang keuntungan. Meraup keuntungan. Ya. Artinya kalau produk kita ada di mana-mana, terjangkau sampai ke pelosok-pelosok, itu bisa jadi kalau marketing kita jalan kemana-mana, berarti pembelian produk kita juga semakin banyak pembelinya ya, pelanggannya semakin bertambah karena jangkauan kita murah.
sendiri SDM-nya. Nah, biasanya melakukan penelitian survei tentang kalau saya memproduksi atau membuat produk baru ini apakah akan berubah atau enggak. Jadi harus dipahami bahwa sebuah produk baru itu enggak ujung-ujung langsung dikeluarin produk baru, tapi pertimbangan banyak. Yang pertama biasanya melakukan survei dulu, survei lapangan konsumen. Peminatan konsumen terhadap produk saya. Apakah kalau saya memproduksi jenis produk ini diminati nggak oleh masyarakat? Peminatan itu kan artinya dari segi usianya, jenis kelaminnya, pasar kita bukan pasar kita mana? Itu perlu dipertimbangkan. Itu masuk ke dalam survei-survei semua ya. Sehingga kita tahu pasar kita ke usia berapa ya, gendernya. Barulah kita berani untuk memproduksi. Kalau sudah hasil surveinya produksinya bagus ya, kedepannya ada prospek akan menghasilkan yang bagus, maka bisa dilanjutkan proyek. Nah, ini maksudnya usulan investasi untuk membuat atau menciptakan produk baru. Kepikir nggak kalau kalian mau menjual suatu produk, menciptakan suatu produk, yakin nggak bahwa itu akan pasti laku? Yakin pasti laku? Ragu ya? Laku nggak ya? Ya kan? Ada yakin kan? Kamu punya ide? Punya ide akan buat apa ya? Di mana? Di ruangan saya itu panasan misalnya. Saya mau memproduksi kipas angin yang fleksibel yang bisa dibawa kemana-mana misalnya. Kepikiran mau buat sebuah produk karena di sana ada kebutuhan. Ya. Kita masuk ke suatu daerah, ngeliatin orang di situ, orang kayaknya butuh ini tapi susah nyarinya. Muncullah ide kreatif kita. Saya mau menjual produk seperti ini, tapi nggak ada di sini. Berkeinginan untuk menciptakan produk yang menjual. Jadi pertama kita lihat kebutuhan orang, kebutuhan pasar-pasarnya. Ini minat nggak ya? Kadang-kadang muncul ide itu pada saat kita melihat di lapangan kebutuhan, tapi tidak tersedia barangnya. Anggap aja kamu di daerah masing-masing, apalagi daerah-daerah yang terpencil. Kita ingin sesuatu tapi nggak ada. Masalah idenya saya harus membuat itu. Saya harus bikin sesuatu produk yang banyak dibutuhkan orang tapi sulit didapatkan. Itu di Cemerlang. Ini adalah usaha. Kekurangan kebutuhan orang langsung ditanggapi, kemudian diproduksi. Barang itu kemudian dijual. Tapi nggak ujung-ujung seperti itu melalui penelitian. Kenapa? Karena nanti kita akan mengeluarkan biaya untuk membuat satu produk, dan biaya ini nggak main-main, sehingga kita harus melakukan pertimbangan-pertimbangan ya. Sama halnya dengan perusahaan. Perusahaan itu kalau dia ingin memproduksi suatu produk, dia melalui survei. Survei dulu sampai biasa masuk ke rumah-rumah, ya. Surveinya tanya-tanya masalah produk A, produk B, gitu kan. Kemudian dibandingkan produk dengan yang lain, karena mereka punya tujuan. Tujuan survei itu apa? Kemungkinan kalau dia bertanya tentang produk-produk, kalau saya
saudara saya, dia suka nggak makan apa kalau berupa makanan ya? Kalau berupa seblak suka nggak ya? Gitu. Nah, di sana makanannya apa? Nah, kalau mayoritas orang Islam penduduknya ya, Indonesia mayoritas Islam. Kemudian ada yang makanan yang nggak halal untuk non muslim dijual, nggak laku gitu. Otomatis nggak laku. Mereka kan melihat dari sisi peminatan juga ya. Itu yang saya katakan tadi, pasti survei dulu lah ya. Hasil surveinya itu dari segi peminatan, usia, pangsa pasar usia apa. Ayam itu masuk ke segala umur loh, benar nggak? Dari umur kecil, masih kecil sampai umur dewasa itu doyannya ayam, benar nggak? Ya, jadi masuk semua. Ya, ayam itu di mana-mana di sini dijual laku. Nah, lihat sendiri kan, ayam itu mereknya macam-macam, dari McD, apa lagi? AFC, terus apa lagi? AW, semuanya ayam-ayam semua tapi ya. Tapi tetap laku ya, hidup semua kan, karena mereka punya semua outletnya di mana-mana, ada di mall, coba. Itu tetap bisa eksis gitu. Kenapa? Karena orang Indonesia suka ayam, doyannya ayam. Coba orang Indonesia dibuatkan makanan yang nggak disuka. Kalian nggak suka apa misalnya di sini? Nggak suka apa di sini coba? Hah? Makanan yang nggak disuka kemudian dijual, seenak apapun itu masakannya nggak bakal ya. Sampai 30 ya. Oke, tadi gimana? Coba pertanyaannya tadi. Jadi selain survei tadi ya, kan bertanya apa saja. Ada banyak yang harus dilakukan untuk mengeluarkan keputusan ya, keputusan bahwa kita akan produksi atau enggak. Artinya kita akan menerima usulan itu atau enggak ya. Selain survei tadi untuk awal, kemudian juga dari segi biaya dipertimbangkan ya. Kemudian dari segi pengembaliannya. Jadi pengembalian di sini modal kita kembali berapa lama yang saya sebutkan kemarin di pelajaran yang kemarin, bahwa ada perhitungan-perhitungan yang tadi payback ya, payback period, berapa lama uang saya kembali ya, itu juga penting. Kemudian net present value-nya, berapa uang sekarang dengan uang yang akan datang, perhitungannya, karena kita akan melakukan usaha yang umurnya panjang ya. Kalau sekarang kita berinvestasi 1 juta, kira-kira 10 tahun ke depan 1 juta itu berapa sih nilainya? Itu juga harus diperhitungkan, net present value-nya, future value-nya ya, IRR-nya. Semua rasio-rasio itu kita gunakan untuk memperhitungkan, untuk mengambil keputusan. Jadi pertimbangan rasio dilihat, masalah modal juga perlu diperhatikan, kemampuan perusahaan, kemudian apa yang diperoleh perusahaan dengan investasi atau pengorbanan uang sebanyak ini modalnya. Kira-kira kita dapat berapa dari hasil investasi sebanyak ini? Itu dihitung-hitung dulu semua. Yang penting juga adalah laku nggak sih, ya kan? Nah, kita mau ekspansi ke sana, ke sebuah wilayah, ternyata di sana nggak suka makanan kita, produksi kita. Jadi ekspansi itu tadi, itu benar-benar kita harus lakukan penghitungan dulu ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau belum paham